mau keluar sama keluarga, uangnya disimpan dulu untuk kita jualan gitu. Modal bisnis itu kejam. Kadang di dunia jualan online pun ya, kadang yang memiliki modal yang besar, dia kadang suka seenaknya. Benar ya. Kan? Saya salah satu teknisi simulasi pesawat. Oh, wah ini unik ini. Jadi awalnya teknisi simulasi pesawat, flight simulator ya? Iya, benar ya. Gitu. Bahasa bukannya kan itu ya, flight simulator. Yes. Mantap. Nah kok jualan online ngopo iki? Belajar secara otodidak itu agak sulit sih. Nah, jadi seperti saya berjalan itu tidak ada arah. Omset per bulannya untuk saat ini sampai 280 juta. Itu beneran itu segitu? Beneran. Profitnya itu berapa? 100 jutaan. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya kedatangan tamu ini dari Jakarta, dari Tangerang. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Pinggiran sih, dekat Tangerang. Oh, dekat Tangerang. Oke. Jadi kedatangan tamu di channel saya dan ini adalah penjual online, betul ya? Betul. Penjual online gitu ya. Dengar-dengar ini omsetnya lumayan, udah di angka ratusan juta. Tepatnya sekitar berapa rata-rata? Omset per bulannya untuk saat ini sampai 280 juta. Itu beneran itu segitu? Beneran. Profitnya itu berapa? 100 jutaan. Waduh, ini bagi-bagi dong. 100 juta men gitu. 100 juta. Basicnya pengusaha? Basicnya nggak ada sih. Oke. Kita ngobrol-ngobrol nih sama Mas Adit ya. Lebih lanjut lagi Mas Adit ini dari mana? Jakarta Barat. Cengkareng tepatnya ya. Dari Cengkareng ya. Dan Mas Adit ini nggak punya background pengusaha juga? Enggak gitu. Awalnya ngapain nih? Sebelum bisnis online dulu nih. Ngapain coba cerita? Waktu itu saat saya kuliah, saya ngambil jurusan karena basicnya SMA, IPS. Saya ngambilnya komputerisasi akuntansi. Terus kerja? Karena saya udah penat mungkin belajar terus ya, SD, SMP, SMA, nggak ada jedanya gitu loh. Di semester 3 atau semester 4 itu saya udah malas-malesan. Begitu, lumrah lah, itu wajar lah gitu. Sama kita juga begitu. Lulusnya jadi angkatan saya lebih lama. Oh iya, sama saya juga lulusnya lama. Ya itu penyakit tapi kayak apa ya, penyakit tapi bukan penyakit gitu. Itu penyakit tapi kalau saya fokus di akademis juga ya mungkin nggak jadi kayak gini sih gitu. Tapi oke, kita lanjut. Pernah kerja sebelumnya? Pernah. Terakhir di mana nih? Salah satu maskapai penerbangan. Di maskapai bagian apa nih? Pramugari. Wah sih, pramugari jenggotan. Parkirin pesawat. Bukan. Saya salah satu teknisi simulasi pesawat. Oh, wah ini unik ini. Jadi awalnya teknisi simulasi pesawat, flight simulator ya? Iya, bener ya. Gitu. Bahasa bukannya kan itu ya, flight simulator. Yes. Mantap. Nah kok jualan online ngopo iki? Apa yang terjadi nih? Kan di situ sudah enak toh istilahnya. Kita ada sebuah pekerjaan yang mapan, yang kan ditanya orang enak toh. Kerja di mana bro? Lion Group. Kan enak banget tuh. Memang di divisi saya sih jenjang karirnya itu cukup menjanjikan. Bagus ya. Jadi ada grade ya. Dia setiap 2 tahun sekali dites naik grade, 2 tahun sekali dites naik grade. Tapi gimana ya? Saya sih melihat kenapa saya berjualan online untuk saat ini, saya melihat sih peluang. Peluang yang cukup besar. Gitu. Besarnya gimana gitu menurut pandangannya seorang Adit ini? Jadi kayak kita lihat kalau penjual-penjual sekarang yang ada di sekeliling rumah kita atau segala macam itu normal ya, umum lah ya, umum ya. Tapi
hal sekecil pun itu ada potensi untuk dijualkan di online akan mendapat ini keuntungan juga hasil yang lebih ya. Saya lihatnya itu sih. Oke ya, jadi kita pertama lihat dari peluang. Kapan sih mulai pertama kali untuk belajar atau mulai action jualan online itu? Balik cerita, saya di salah satu maskapai penerbangan Lion Air hampir 9 tahun. Oke. Saya fokusnya di online itu 2018 akhir, 2019 lah full. Itu juga sambil bekerja. Masih bekerja. Itu tapi bekerja. Ya membangun ya istilahnya. Sambil merintis. Bisa bagi waktunya. Gimana itu? Basicnya gini. Saya suka dengan berlama-lama di komputer lah. Oke. Awalnya saya seorang gamer mungkin. Okay. Sekarang kan mobile ya gamer ya. Dulu kan masih di warnet, begadang di warnet. Kayak gitu, paket malam, paket pagi, kayak gitu-gitu. Ya jadi berlama-lama di komputer enak aja sih. No problem ya. Kayak orang biasa aja. Ya bener ya, sekarang tuh orang kerja tuh pulang kerja ngegame ya. Banyak yang gitu kan gitu. Berarti alokasikan waktu gamenya ke jualan gitu. Oh gitu. Nah, ini pelajaran menarik nih teman-teman. Banyak orang kerja, aku tuh nggak punya waktu buat ngerintis. Tapi ngegame punya waktu. Tapi memang kalau ngegame bisa sampai lupa waktu. Gitu ya. Jadi awal-awal istilahnya cenderung mengalokasikan ya sebagian waktunya untuk merintis gitu. Hasilnya maksimal nggak sih awal-awal itu? Awal-awal sih mungkin karena kita di dunia jualan online kan kayaknya saya lihat tidak ada guru yang benar-benar plek terakhir yang menciptakan penjualan online atau kayak gimana ya untuk zaman sekarang ya. Tapi secara otodidak aja sih, ngeliat di Google, belajar dari Google, YouTube. Oke, ya. Yang dijual apa nih? Skincare? Oke. Jadi jualan skincare di apa platformnya? Pakai apa? Hampir semua, tapi potensinya yang terbesarnya untuk saat ini ya di Lazada. Lazada ya. Jadi ini apa istilahnya yang paling gede yang difokuskan di situ gitu. Yang lainnya pendamping ya. Omset pendamping. Mantap sekali. Susah nggak sih jualan online gitu? Gimana ya? Bisa dibilang gampang juga enggak, susah juga enggak. Seperti tagline. Oh gitu. Ini 1% bakat 99% keringat gitu. Emang keringetan sampean? Ya walaupun gini. Maksudnya kerja kerasnya toh. Walaupun saya duduk berlama-lama depan komputer, tapi kan otak saya bekerja. Otak itu kerja, benar kan? Itu secara tidak langsung itu kan juga berkeringat walaupun itu. Ya mikir itu capek sih gitu. Mikir itu capek. Tapi gemuk juga loh gitu. Kayak orang nggak mikir loh. Gitu. Oke, jadi awal sebetulnya dari 2018 itu sebelum itu punya pengalaman nggak untuk jualan online? Untuk jualan online-nya belum. Maksudnya secara otodidak itu tidak ada arah sih sebenarnya. Gak ada arah, cuma lihat-lihat aja gitu ya. Tetap jualan sih jualan. Tahun-tahun sebelumnya juga jualan tapi stuck gitu aja loh. Gak ada perkembangan. Dan ini kebetulan rezekinya di Lazada yang kenceng ya gitu. Sekarang yang saya pengen tahu adalah gini. Ya yang paling krusial dari teman-teman ini adalah di sisi saya adalah karyawan, saya bekerja. Terus di sisi lain saya adalah pengusaha. Nah itu krusial banget. Pernah ngalamin kan? Masa itu berapa lama itu? Masa itu saya berjualan ya dari 2013-2014 sebenarnya cukup lama. Terus saya di maskapai penerbangan pun hampir 9 tahun. Oh gitu ya. Jadi kerja sambil jualan, kerja sambil jualan, kerja. Oh emang gitu ya, mas sambil jualan gitu ya. Seneng sih sebenarnya. Awalnya pada saat itu banyak mana sih hasilnya antara gajinya dengan jualannya pada saat dijalankan bersamaan? Awal-awal ya. Awal-awal itu lebih banyakkan gaji. Ini sih gaji. Lebih banyak gaji ya. Semua masih merintis gitu ya. Dan sekarang kabarnya full time. Udah nggak kerja? Udah nggak kerja. Kapan tuh? 2020 Januari tepatnya saya udah nggak kerja. Sebelum pandemik kemarin? Sebelum. Saya nggak tahu akan menjadi pandemik seperti ini, tapi memang saya udah tegaskan kontrak saya kan mengikat September 2019 per 5 tahun itu udah habis. Sebenarnya kalau saya masih bekerja pun
nggak jadi masalah. Oke. Akan terus, tapi saya ngambil ibaratnya keluar dari zona nyaman lah. Keluar dari zona nyaman. Dan itu tokonya sudah mulai terbangun ya? Sudah mulai terbangun. Cuman dikontrol dari handphone saja. Oh gitu ya. Jadi pada saat transisi itu dari handphone itu bisa dijalankan. Awalnya sih memang harusnya kayaknya harus punya PC atau komputer ya. Untuk setting-setting awal ya. Setup ya. Kalau untuk maintenance-nya kita melihat kan kalau online itu fast response chatnya itu harus cepat ya. Oh itu balasin sendiri? Saya sih jadi saya couplepreneur kan karena saya jualannya skincare. Saya di balik layar, istri saya untuk konsultasi. Sebenarnya pun kalau nggak ada istri saya tuh kurang. Gitu ya. Oh jadi andilnya banyak. Berdua. Istri kerja nggak sih? Istri nggak aja. Jadi di rumah istilahnya kayak orang main badminton itu yang pasangan gitu ya, bolanya ke sana istri ambil gitu ya, nanti bola ke sini sampai ambil gitu ya, jadi gantian gitu. Jadi sedikit cerita awalnya saya menikah itu memang istri saya pekerja. Dia sempat bilang sama saya, aku mau dong bantuin kamu kerja, bilang. Terus saya bilang udah nggak usah, kamu jadi ibu rumah tangga aja, nanti saya kasih kerjaan kamu yang cuman di rumah aja, cuman main HP tapi bisa menghasilkan. Gitu ya. Salah satunya dia andil besarnya konsultasi untuk skincare, untuk keluhan-keluhan orang. Terus dia nggak ada basic ya untuk masalah kulit ya. Dia sampai belajar masalah kulit, belajar masalah yang lain-lainnya. Gitu. Jadi istri memperdalam gitu ya. Pegang satu brand tertentu atau banyak brand? Satu brand. Satu brand tertentu ya. Satu brand tertentu. Oke. Jadi bro, gini bro. Ini kan banyak teman-teman yang punya pekerjaan dan sekarang pengen beralih menjadi pengusaha. Itu tuh banyak banget. Cuman mereka nggak tahu saya harus mulai dari mana nih. Gitu. Apa yang harus saya lakukan? Gimana cara saya bagi waktu? Ada saran nggak bro buat teman-teman ini? Kalau untuk saya sih untuk sharing aja ya, bukan saran. Pengalaman saya pribadi ya. Pengalaman saya pribadi. Sebenarnya untuk dulu saya memulai ini informasi tentang jualan online sedikit. Tapi sekarang menjadi banyak. Dari Google, dari YouTube segala macam. Itu kan kebanyakan teori-teori, edukasi. Kita melihat video-video YouTube yang bagus. Tapi kalau nggak dibarengi sama praktek kayaknya sama aja deh. Oke. Jadi gitu. Jadi mau apapun itu boleh lihat YouTube, boleh apa, tapi jangan lupa prakteknya. Harus. Jadi praktek belajar, praktek lagi belajar lagi gitu ya. Itu yang sampean lakukan. Kalau misalkan teori-teori terus malah yang saya alami, saya nggak kerja-kerja. Ya pusing malah gitu kan. Kita lihat banyak ilmu nggak action gitu. Ya, iya begitu. Kenapa pusing, nggak dapat duit? Kalau banyak prakteknya itu duitnya ada. Sempat belajar sama Baleo Mall, ya, sama Bung Afan, sama ABN, ya, Ari Budiman Asuko. Terus apa yang Adit pelajari dari mereka? Awalnya sih coba-coba ya, mau lihat sampingan ya. Tapi secara otodidak itu belajar secara otodidak itu agak sulit sih. Nah, jadi seperti saya berjalan itu tidak ada arah. Gitu. Ya. Nah, kebetulan saya sudah liatin workshop mereka sudah sejak lama. Awalnya saya ikut workshop mereka di Desember 2019. Tapi sebelum itu sudah ada workshopnya. Di Jakarta itu waktu 2019 itu di Tangerang. Ada di Jakartanya itu di bulan apa saya lupa. Saya udah lihat kayak gitu. Balik ke mall itu. Tapi saya memutuskan kayaknya kalau gini-gini terus saya emang rencana udah mau resign sih. Rencana mau resign di pekerjaan itu. Jadi saya harus ada pegangan nih, harus ada benar-benar yang menmentori saya dari prakteknya, dari dari mindsetnya kayak gitu. Saya lihat mereka berdua sih 11-12 maksudnya. Iya, expert mereka. Iya, kalau Bang Arif itu praktisinya bagus. Iya. Nah, terus Bung Arfan disandingi dengan mindsetnya juga bagus. Jadi saling mengisi. Nggak cuman di Baleo Mall itu strategi jualan strategi jualan. Nggak kayak gitu. Gitu ya. Bahkan kalau kabarnya kemarin ke teman-teman yang
cara ngelola karyawan, cara rekrut karyawan itu juga diajarin semua kan. Jadi seolah-olah walaupun kecil gitu ya, saya punya karyawan jadi kayak bos. Ya. Walaupun cuma gitu doang loh. Sekarang gini loh saudara, Anda jangan lihat ini ya, siapa yang bantuin berapa orang nih? 3 orang. Timnya 3 orang tuh. 3 orang untungnya 100 juta. Ini sisa-sisa loh sampean uangnya gitu. Berapa gaji 3 karyawan gitu kan? Ini bersihnya tuh masih banyak banget gitu loh. Dan omset 280 juta itu kalau bisnis konvensional kita harus pegang berapa karyawan gitu. Iya kan, kalau kita offline. Nah ini online, ini menariknya. Terus gini bro, ada nggak sih suka dukanya pada saat merintis apa segala macam itu? Suka dukanya sih awalnya sih pasti jangankan kita berharap balik modal ya. Kadang kita keluar modal dulu. Oke gitu. Sampai berapa modal sih waktu itu? Enggak, kayak misalkan gini. Jadi kan saya kerjanya di salah satu maskapai Lion Air, terus saya mencoba-coba buat jualan dulu spare part handphone. Oke. Spare part handphone. Jadi ada orderan yang masuk dari rumah saya kan Cengkareng nih. Pusatnya ITC Mangga 2. ITC Roximas. Oh Roximas. Kalau Mangga 2 itu komputer. Oke. Roxy, Roxy HP ya. Nah, orderan 1 untungnya nggak seberapa, tapi harus saya jalanin karena saya nggak punya stok. Dia kan pasti kan random juga dong. Iya. Ya dia rusaknya apa nggak mungkin saya mengira-ngira. Itu beli ke sana. Naik motor. Iya naik motor. Kesana naik motor gitu. Beli satu kirim gitu. Masya Allah. Nembus kemacetan yang kayak gitu ya. Wah tahu sendiri. Jalan dan mogot ya. Aduh paling malas aku. Aku kalau ke Jakarta pasti sopir yang ini. Aku nggak mau nyopir sana. Gitu pusing banget. Jadi telaten ya. Satu pun kita hargai ya. Satu kita hargai, satu kita perjuangkan ya, gitu. Aku jalan ini seneng sih mas. Waktu Gitu itu naik motor gitu ke sana beli sini. Tapi di sana tuh kita sama-sama penjual ya, ngopi bareng, gitu, sharing-sharing bareng. Oh relasinya tambah. Itu relasinya sih yang penting sih sebenarnya. Oh oke. Silaturahmi memperluas rezeki kan gitu katanya. Oke bro, sekarang step-stepnya ya dalam memulai toko online, terutama yang sekarang ada di Lazada, mungkin ada di beberapa platform itu, menurut Adit sendiri apa yang harus dilakukan para pemula ini? Kalau aku ya pengen nih jualan sesuatu di marketplace, terus aku harus gimana? Ini kan pertanyaan umum nih. Nah, coba jelasin deh. Yang aku alami sendiri ya, sebenarnya yang penting sih niatnya kayak gitu kan. Niat itu kan semua orang bisa memilikinya. Ya. Belum tentu dia berbakat kan. Ya. Tapi kalau dia kerja keras terus, yang saya alami sendiri, saya nikmatin, saya cuman berdoa sama Allah, ya Allah berikan rezeki buat istri saya. Iya. Kayak gitu. Sama anak saya gitu. Gitu. Ini kelihatan motivasi untuk keluarganya kuat banget ini. Aduh. Oke. Niat ya. Jadi niatnya untuk keluarga. Ya, niat yang bulat ya. Betul. Apalagi? Ada kemauan sih, niat pasti mau praktek sih. Udah ada niat, otomatis itu gimana ya, kayak kan kendalanya banyak bro, gitu. Kendalamu kan pasti banyak pada saat itu. Kendala ya, salah satunya modal juga sih sebenarnya kendala. Salah satu modal gimana caranya? Aku bisa dibilang orang-orang banyak bilang gini loh, bisnis itu kejam. Kadang di dunia jualan online pun ya, kadang yang memiliki modal yang besar, dia kadang suka seenaknya. Benar ya. Kan? Seenaknya. Jadi suka mainin kan mereka. Dia nggak mau memberi peluang harganya lebih murah dari yang dia jual. Iya. Kadang seperti dia matiin pasar. Itu sering terjadi kan. Oke. Itu ngalamin juga. Wah, ngalamin. Kayak diinjek gitu kan sama. Bisnis pun yang sekarang itu kan bertahap dari
spare part HP, dari handphone tahu sendiri kalau satu handphone aja kadang jutaan. Ya kadang orang kita nggak bisa menebak, kadang orang mau apa, saya belinya apa kayak gitu kan. Terus dari fashion, tunik pakaian wanita juga ada kendala juga, masing-masing itu kendalanya banyak sih. Jadi sebetulnya ngalamin banyak kendala. Banyak gitu ya. Terus gimana lu bisa survive dari semua kendala-kendala itu? Kalau yang saya alami adalah ya mungkin Allah sudah memberikan rezeki ya, maksudnya kayak cocok-cocokan gitu loh. Gitu ya. Kayak cocok-cocokan. Kayak ada aja jalan gitu. Kadang nih orang melihat orang lain jualan A misalkan ya, melihat profitnya bagus atau gimana segala macam. Terus saya nih mau seperti yang A. Ya. Tapi kadang tidak sesuai. Kadang rezekinya nggak gitu juga. Iya, tidak sesuai. Beda orang kadang beda rezeki juga ya. Gitu. Oke, dan sekarang ini skincare ya yang digeluti, dan ini yang menghasilkan gitu ya. Ya alhamdulillah saat ini menghasilkan. Ini sekarang profit dia 100 juta rata-rata sebulan. Profit keuntungan loh ya, aku nggak bilang omsetnya 280-an dengan keuntungan sekitar 100 juta. Aduh, itu kalau dibandingin sama bekerja tuh sekitar berapa kali lipatnya itu? Bisa puluhan. Gitu ya. Gitu tapi saya tidak mau sombong atau gimana, tapi di balik itu pun saya juga tentu ada proses tentu ada proses ya, pengalaman daripada saat bekerja itu kan itu juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Kehujanan, panas-panasan juga saya alami gitu ya. Belum punya mobil atau kayak gimana, kadang mau keluar sama keluarga uangnya disimpan dulu untuk kita jualan gitu, modal gitu. Kadang sampai menahan gitu. Sampai saya sama istri menahan gitu ya, mau ya istri gitu. Iya, mau diajak susah, mau diajak seneng kan gitu. Oke Bro Adit, ini satu pelajaran menarik sekali buat teman-teman sekalian ya. Adit ini jualannya kosmetik di sebuah platform marketplace dengan omset rata-rata sekitar 280 juta dan dapat keuntungan sekitar 100 juta. Dan ini terima kasih banget udah hadir di channel saya. Sama-sama. Ya, terima kasih, mudah-mudahan jadi amalnya ya, membagikan ilmunya. Dan saya doakan semoga teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.